Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hati dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Tika Ridwan kembali menjumpai Anda pada kesempatan ini. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang moderasi beragama bersama narasumber kita yaitu Ustazah Mariatul Kiptia. Dan kita langsung saja pemirsa menyapa narasumber kita pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Tika. Sehat, ya. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Nah, tema kita kali ini Ustazah yaitu tentang moderasi beragama ya, yang dimana juga kita tahu bahwa saat ini sedang gencar-gencarnya ini diminta atau dianjurkan kepada masyarakat khususnya kaum muslimin untuk senantiasa bermoderasi dalam beragama. Silakan Ustazah disampaikan dulu tausiahnya mengenai moderasi beragama. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa Mutiara Hati siaran TVRI Kaltara dimanapun berada, alhamdulillah hari ini marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur keharibaan Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan hingga dapat melaksanakan tugas-tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga senantiasa tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita, uswah hasanah kita, sang revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita minadz-dzulumati ilan nur melalui syariat dinul Islam. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, moderasi beragama merupakan sebuah implementasi bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, sebagaimana tujuan dari diutusnya seorang Rasul baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka dunia ini tidak ada lain dan tidak ada bukan melainkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku utus Muhammad ke dunia ini melainkan untuk memberikan rahmat bagi seluruh sekalian alam. Adapun implementasi salah satunya bagaimana Islam itu sendiri sebagai rahmatan lil alamin, maka bagaimana kita sebagai umat Islam yaitu dituntut untuk dapat melaksanakan, memahami ajaran-ajaran Islam itu dengan cara yang benar, dengan cara yang moderat, yaitu tidak berlebihan. Moderat dalam arti yaitu tawassut ya, tengah-tengah, dalam artian itu adil, tidak ke sisi kanan dan tidak ke sisi kiri. Karena Allah tidak pernah memberikan beban kepada kita selaku hambanya yang berlebihan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya melainkan sesuai dengan batas kemampuannya. Sehingga kita pun dituntut untuk melaksanakan, memahami ajaran-ajaran Islam ini dengan cara yang benar. Ya, sebagaimana syariat itu tidak harus dilebih-lebihkan dan tidak harus juga dikurangi. Agar supaya apa? Agar supaya tujuan daripada syariat Islam itu benar-benar menjadi sebuah manfaat dan hikmah yang besar bagi pemeluknya. Bukan justru menimbulkan salah paham atau bahkan menimbulkan mudarat bagi masyarakat yang mungkin kurang memahami bagaimana mengimplementasikan ajaran agama sehingga salah menafsirkan, seperti itu Bu Tika. Oleh karena itu sekali lagi bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang jelas dan tegas, termasuk dalam hal ubudiyah ya, dalam hal ibadah, dalam hal bermuamalah yaitu berhubungan sosial antara sesama kita, semuanya sudah jelas ada batasan-batasannya seperti itu.
termasuk dalam ubudiyah sudah jelas surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma'bud. Ya, katakanlah bahwa qul ya ayyuhal kafirun, katakan ya bahwa kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, ya, aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan juga demikian sebaliknya ya, orang kafir juga tidak akan pernah menyembah sesembahan apa yang kita sembah, sehingga di situ tidak akan terjadi hal yang perlu dipermasalahkan karena semuanya sudah ada jelas batasan-batasannya, sehingga dengan demikian apa yang kita laksanakan dengan menjalankan syariat sesuai dengan ketentuannya, insya Allah pastinya akan mendapatkan maslahat atau manfaat yang besar bagi kita semua, seperti itu Bu Tika. Baik, terima kasih banyak atas tausiahnya dari Ustazah Mariatul Kiftiah mengenai moderasi beragama. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bincang-bincang untuk memperdalam mengenai moderasi beragama itu sendiri. Nah, untuk moderasi beragama ini tentunya berhubungan juga dengan toleransi beragama ya, Bu ya. Tentunya. Nah, bagaimana kita menyikapi ataupun sampai di mana batasnya toleransi kita dalam beragama, khususnya untuk kaum muslimin sendiri. Mungkin seperti itu bisa dijelaskan, Bu? Iya. Baik, ya, toleransi salah satunya adalah merupakan ruh ya dalam moderasi beragama, karena terlebih lagi di Indonesia yang memang masyarakatnya adalah multikultural ya, termasuk di Kalimantan Utara ini ya, kita bisa hidup berdampingan dengan berbagai macam suku ya, dengan berbagai macam budaya, bahkan berbagai macam agama seperti itu ya. Salah satunya tentu di situ adanya rasa toleransi tadi ya, sehingga apa yang terjadi itu tidak menjadi masalah bagi kita ya, karena kita sudah saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling memahami bahwa memang kita punya batasan ya. Lana a'maluna ya walakum a'malukum, bahkan moderasi ini berlaku bukan hanya antar agama tapi internal juga begitu ya. Mungkin ada misalnya, mohon maaf ini sesama muslim tapi kadang-kadang kita beda prinsip gitu ya, beda aliran gitu, katakan gitu ya. Itu pun sudah jelas katanya Rasulullah bahwa perbedaan itu merupakan sebuah anugerah yang tidak perlu lagi diperdebatkan selama perbedaan itu adalah merupakan perbedaan yang tidak berupa prinsip gitu ya. Perbedaan yang hanya furu atau cabang-cabang, hingga itu bisa ditoleransi. Lalu kemudian batasan-batasannya seperti apa gitu ya. Tentu saja batasan-batasan kita bertoleransi adalah batasan-batasan yang masalah sosial gitu ya. Kita diizinkan untuk bagaimana hidup semestinya sebagai makhluk sosial, untuk saling tolong menolong, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, kemudian saling menghormati. Namun ada hal juga yang kemudian tidak bisa ditoleransi dalam hal ini adalah masalah akidah gitu ya, masalah ibadah. Baik Ustazah. Ya, nanti kita akan sambung lagi bincang-bincangnya. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Mutiara Hati. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Tika Ridwan dalam acara Mutiara Hati. Kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustazah Mariatul Kiptiah tentang moderasi beragama. Baik Ustazah, terkait dengan toleransi beragama tadi ya, mungkin tidak seperti yang Ustazah katakan, tidak hanya berkaitan dengan agama lain, bahkan di dalam Islam sendiri kita juga harus saling toleransi. Nah, mungkin ada tips dari Ustazah bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang tadi disebutkan di antara mungkin sesama Muslim seperti itu, Ustazah. Silakan. Iya ya, baik, ini pun menjadi fenomena yang tidak dapat kita pungkiri ya. Betul. Bahwasanya kadang-kadang malah justru semakin kayak semakin kuat gitu ya. Padahal kita itu sesama Muslim hanya gara-gara beda prinsip gitu ya, beda fikroh dalam hal ini. Kemudian seolah-olah kita itu jauh, seolah-olah bahkan kita itu musuh gitu ya. Itu naudzubillah min dzalik, karena sungguh hal itu sangat disayangkan, karena sesungguhnya sesama Muslim adalah ikhwah ya. Bagaimana sesama muslim itu bisa saling menguatkan, kal bunyanil wahid, bagaikan satu tubuh yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ketika satu disakiti, kemudian semuanya juga merasa sakit gitu. Lalu bagaimana ketika kita hanya dengan masalah kecil aja kemudian kita permasalahkan? Tentu hal itu adalah sikap yang sangat tidak bijaksana. Karena bagaimanapun tetap kita adalah satu akidah yang di situ adalah diikat oleh sebuah ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan karena sesama akidah ya, yang seyogianya mereka adalah saling menolong, saling menghormati. Lalu bagaimana sikap kita? Tentunya tidak ada lain jalannya. Yang pertama harus membuka wawasan ya seluas-luasnya, karena biasa hal itu yang terjadi karena wawasannya sempit gitu ya, sehingga mudah menjas orang bahwa seolah-olah kitalah yang paling benar gitu ya. Tapi insya Allah dengan wawasan keilmuan yang cukup, insya Allah orang itu akan bersikap lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan. Apalagi hanya hal-hal yang berupa khilafiyah atau masalah-masalah kecil yang memang itu katanya Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umat-umatku seharusnya menjadi rahmat gitu ya. Jadi segitu banyaknya. Jadi perbedaan-perbedaan yang memang sumbernya juga ada semuanya dasarnya ya, sehingga ketika kita sudah punya ilmu yang cukup ya untuk menghadapi hal itu, insya Allah itu kita tidak jadikan suatu masalah gitu ya, karena tidak tahu tadi sehingga itu dianggap sebuah masalah gitu ya. Baik, Ustazah. Nah, kemudian berkaitan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin ya, begitu Ustazah. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi secara lebih detail mungkin seperti apa seharusnya seorang muslim itu berperilaku di tengah masyarakat yang majemuk ya, dengan keyakinan, dengan budaya yang berbeda. Sebagai kita seharusnya memposisikan diri kita sebagai seorang muslim itu seperti apa agar tetap terjaga rahmatan lil alamin tadi, citra Islam di mata masyarakat. Baik, dari namanya saja sudah sangat jelas ya, Islam itu artinya selamat, bahwa di situ mengandung sebuah pesan bahwa ketika kita mendeklarasikan diri, mengaku sebagai salah satu umat Islam, maka tentunya juga harus kita buktikan bahwa itu bukan hanya sekedar Islam KTP, tapi memang benar-benar orang yang memang menerapkan ajaran Islam itu dalam kehidupan kesehariannya. Karena tidak ada sedikit pun atau satu pun ajaran agama ya yang mengajarkan untuk permusuhan, apalagi Islam yang nyata-nyata memang di situ adalah agama yang selamat. Lalu kemudian beberapa hadis juga mengatakan bahwasanya dipertanyakan keimanan seseorang ya ketika masih ada orang lain yang tersakiti oleh lisannya, oleh tangannya, dan oleh perbuatannya ya. Sehingga ketika kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah, katanya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman bersungguh-sungguh kepada Allah dan hari akhir, maka falyaqul khairan ya, kita harus menjaga sikap perkataan kita ya. Tentu saja perkataan kita harus benar-benar mencerminkan perkataan yang baik, perkataan yang tidak menyakiti, yang tidak menyinggung ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka
juga harus memuliakan ya masyarakat sekelilingnya, tetangganya, meskipun misalnya dalam tanda kutip mohon maaf misalnya beda akidah ya, seperti itu ya, kita tetap ya, karena itu merupakan bagian dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga telah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan katanya Rasulullah, barang siapa yang nyata-nyata memerangi ya orang kafir dhimmi, yaitu orang-orang kafir yang mau hidup berdampingan secara damai dengan kita, lalu kemudian kita sakiti, maka kata Rasulullah itu sama dengan menyakiti diriku. Maka betapa mulianya gitu sebenarnya akhlak Rasulullah sendiri kepada sahabatnya, kepada sesama seakidah, apalagi juga dengan yang lainnya gitu. Karena tadi itu dikatakan sebagai rahmatan lil alamin, bahkan bukan hanya dengan sesama manusia, bahkan juga semestinya gitu ya, sebagai umat Islam itu juga harus mencerminkan sikap yang mulia, sikap yang baik terhadap seluruh makhluk Allah yang ada di muka dunia ini, seperti itu. Baik, Ustazah. Nah, berkaitan dengan moderasi beragama ini kan tentunya tujuannya adalah ketentraman di antar umat beragama, seperti itu, saling damai, saling rukun antar umat beragama, dan juga antar muslim sendiri meskipun berbeda mungkin paham dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin ini bertolak belakang juga ya dengan apa namanya yang saya pertanyakan sebelumnya, yaitu tadi mungkin sebagai Islam bagaimana caranya kita menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, sekarang bagaimana cara kita dengan adanya moderasi beragama ini kita tetap dapat istiqomah, kita tetap dapat kuat keyakinannya, jangan sampai malah dengan adanya moderasi beragama kita terlalu moderat sehingga larut seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita supaya agar tetap menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya, keimanan kita dan juga iman kita dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Iya, luar biasa pertanyaannya, dan ini yang mungkin sangat penting ya, yang perlu digarisbawahi dalam materi moderasi beragama ini. Jadi jangan sampai kita itu salah kaprah ya menafsirkan tentang moderasi beragama. Kadang-kadang orang fanatik beragama dikatakan itu bukan moderat atau dikatakan itu ekstrim ya. Jujur bahwasanya beragama memang harus fanatik gitu ya. Kita harus yakin, hakul yakin, meyakini dengan sepenuh hati bahwa apa yang menjadi ajaran agama kita itu adalah yang paling benar, yang harus kita jalankan, harus kita patuhi, harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturannya, jangan dikurangi, jangan dilonggarkan. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang sering terjadi salah paham atau salah kaprah, kadang-kadang karena tadi itu supaya kita dianggap moderat, lalu kemudian kita merasa canggung atau merasa apa ya, tidak enak kalau ketika kita itu menunjukkan orang yang fanatik dalam beragama gitu ya, misalnya dalam berpakaian. Ya tidak, itu adalah ya apa yang diajarkan misalnya dalam menutup aurat misalnya, surat An-Nur itu tutuplah dadanya gitu ya. Jadi ketika kita apa namanya menjalankan syariat Islam dengan benar ya jangan dikurang-kurangi ya dengan alasan ini dan itu, apalagi hanya dengan alasan supaya dianggap moderat gitu. Itu yang salah. Jadi ada moderat kanan, kalau moderat kanan itu mungkin berlebihan tadi itu ya, mungkin apa ya, contoh misalnya yang sering digulirkan itu masalah jihad misalnya ya. Di situ kalau kita tidak ibaratnya membunuh ya seseorang yang tidak sefikro dengan kita, maka belum dikatakan berjihad. Baik, seperti Ustazah. Itu. Ini sangat menarik sekali Ustazah, nanti kita akan sambung lagi mengenai hal tersebut setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kami akan kembali hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Mutiara Hati. Aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau
Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Hati bersama saya Tika Ridwan dan Ustazah Mariatul Kiptiah dengan tema kali ini adalah moderasi beragama. Baik Ustazah, kita menyambung yang tadi yang terkait dengan bagaimana seorang Islam tetap menjaga dirinya agar tetap utuh keimanannya meskipun di tengah masyarakat yang majemuk ya. Silakan Ustazah lanjutkan lagi. Iya, baik, kembali lagi bahwa tadi itu sudah jelas ya surat Al-Kafirun tadi yang mengatakan bahwa Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya. Kita tidak akan pernah dengan alasan apapun gitu ya. Kalau ketika masalah akidah maka seandainya orang memaksa maka boleh kita ibaratnya itu melawan dengan keras ya, bahkan perang sekalipun gitu ya. Tetapi untuk masalah selain itu mungkin ya itu tadi ya. Jadi ada masalah-masalah yang bisa kita toleransi, ada juga masalah-masalah yang harus kita tegasi dan keras gitu ya. Lalu kemudian itu tadi tentang moderasi beragama, jangan juga karena alasan moderasi beragama kemudian membuat kita ragu dalam melaksanakan agama kita sehingga menjadi kendor tadi ya. Kemudian kita juga tidak dianjurkan untuk menjadi berlebihan dalam melaksanakan beragama. Salah satu contohnya tadi adalah berjihad ya. Wah, jihad di sini tidak mesti harus mengangkat senjata, apalagi memang zamannya bukan zaman perang. Jihad di sini banyak ya, bisa ditafsirkan dengan menuntut ilmu, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga jihad, berdakwah dan lain sebagainya. Lalu kemudian jangan juga kita menjadi ekstrem kiri, terlalu liberalis tadi itu ya, sehingga saking moderatnya, saking tolerannya, sehingga kadang-kadang kita larut tadi itu, sehingga kadang-kadang tidak ada batasan-batasan tentang masalah akidah pun kita toleransi. Ya mohon maaf, itu sering juga terjadi fenomena yang sekarang ini sehingga menjadi sesuatu yang apa ya, menjadi sesuatu yang meresahkan di tengah masyarakat gitu ya. Kadang-kadang itu justru dicontohkan orang-orang yang seharusnya menjadi figur, sehingga masyarakat juga akan bingung ya bagaimana sesungguhnya menafsirkan tentang moderasi beragama yang sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa yang saya garis bawahi, moderasi beragama adalah sesungguhnya menjalankan ajaran agama, memahami ajaran agama dengan semestinya, tidak ditambah, tidak dilebihkan dan juga dikurangi itu ya. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustazah, dan mungkin ini terakhir lagi ya Ustazah dari kami, yaitu bagaimana cara kita menyikapi orang-orang yang mungkin tidak melaksanakan moderasi beragama atau terlalu ekstrim dalam melaksanakan keyakinannya. Ini bagaimana cara Iya. Mungkin masih banyak dijumpai gitu ya orang-orang yang merasa ya bahwa dia itu memang benar gitu ya, merasa sudah apa yang dilaksanakan itu adalah melaksanakan ajaran agama dengan benar. Tapi kalau memang itu ada indikasi gitu ya bahwa sudah keluar dari ajaran Islam, siapapun dia, apapun alasannya, maka bagi kita mungkin yang pertama adalah preventif ya, bagaimana pencegahan sebelum itu, yaitu dengan memberikan pemahaman agama yang memang sifatnya moderat gitu ya. Jadi sumber-sumber ilmu yang diberikan itu adalah memang benar-benar ilmu yang benar-benar bersanad kepada Rasulullah. Karena insya Allah ketika itu memang benar-benar ilmu itu bersanad sampai hingga Rasulullah, pastinya tidak akan melahirkan suatu ajaran yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Ustazah. Nah, ini terakhir mungkin Ustazah, sebelum kita tutup, silakan Ustazah Mariatul untuk menyampaikan kembali kesimpulan mengenai moderasi beragama. Baik, untuk sebagai closing statement saya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Bulungan Kalimantan Utara, sebagai umat Islam seyogyanya kita harus menjadi umat yang
rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Kehadiran Islam bukanlah sebuah bencana, tapi jadikanlah kehadiran Islam menjadi solusi bagi seluruh permasalahan yang menimpa masyarakat kita. Insya Allah dengan tetap kita melaksanakan ajaran Islam itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya akan mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, yang akhirnya terbentuklah sebuah masyarakat yang madani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin itu dari kami. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menjadi narasumber kami pada kesempatan ini. Semoga Ustazah senantiasa diberikan kesehatan, amin ya Allah. Terima kasih. Diberikan kelancaran dalam urusannya, amin, urusan ya dunia maupun urusan akhirat. Amin. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi Mutiara Hati pada episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda dan semoga dapat menambah ilmu dan juga tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya Tika Ridwan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.